kita pernah dengar kan, minimal 30% daerah aliran sungai itu kawasan hutan dibilang. Nah, sebetulnya itu keliru sebetulnya. Kenyataannya yang mereka sebut kawasan hutan banyak yang tidak berhutan. Ada berapa belas juta hektar itu dalam bentuk semak belukar. Oh gitu ya. Terus kalau semak belukar mau diapakan nih? Mau dihutankan gimana caranya? Kemampuan pemerintah untuk menanami itu hanya 30.000 hektar per tahun. Jadi kalau ada 15 juta, itu artinya perlu 500 tahun. Itu kalau jadi 100%. Iya. Nyatanya nggak pernah jadi. Saya baru saja ngobrol sama teman-teman Papua. Well, kami itu kan forest is mother, kan gitu kan. Sekarang tinggalnya di mana? Di Jayapura. Oke, kalau sekarang Jayapura dihutankan lagi, Pulau Jawa, semua dihutankan lagi, apakah kita menjadi lebih baik? Nggak bisa juga menjawab. Saya sampaikan juga kepada seorang menteri lah ya. Kita itu perlu menghadapi problem yang sangat berat. Cara kita berpikir, masyarakat cara itu sangat eksplosif. Gampang sekali, ini salah. Kalau mau main salah-salahan bisa gampang, Pak. Tapi nggak selesai-selesai. Nggak akan selesai. Saya bisa menyalahkan ini banjir ini karena apa sebagainya gitu. Kementerian Perindustrian ini salah. Bisa. Tapi apa ya kayak gitu? Terus menyelesaikan apa? Pendengar dan netizen, apa kabar? Jumpa kembali dalam sebuah bincang-bincang yang luar biasa menurut saya ini. Dan kami berharap bincang-bincang ini bisa mendapatkan insight untuk siapapun. Kita akan bicara mengenai hutan, lingkungan, dan pemanfaatannya. Nah, kita akan berbincang dengan guru besar IPB yang juga pakar hutan dan lingkungan, Profesor Soedarsono Soedomo. Kita akan tanyakan mengenai masalah bencana, lantas juga penggunaan lahan hutan, dan sampai dengan bagaimana hutan itu bisa menyumbangkan PDB atau kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Segera kita ketemu Prof. Soedarsono. Apa kabar, Prof? Baik. Sehat, Prof, ya? Luar biasa nih. Terima kasih sudah hadir dalam podcast DLC Intra, Prof. Saya ingin mengawali obrolan kita ini dengan salah satu kejadian yang belakangan ini menjadi sorotan di tingkat nasional maupun dunia ya, mengenai masalah bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, Prof. Nah, bagaimana Prof melihat bencana itu dari sisi hutan dan juga lingkungan ya? Apalagi Prof sangat concern sekali mengenai lingkungan. Gimana, Prof? Baik. Terima kasih, Mas Haro. Jadi begini. Bagaimanapun juga untuk melihat apa yang terjadi di Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh. Ini mau nggak mau kita harus menyebut hujan yang sangat luar biasa, ekstrim sekali. Nah, ini sayangnya banyak pihak ketika orang menyebutkan hujan, dianggapnya kita itu menyalahkan hujan. Bukan. Kita tidak menyalahkan hujan. Tanpa menyebut hujan yang sangat ekstrim, mustahil kita dapat memahami situasi itu. Oke, jadi sudahlah, ini memang hujan itu sangat ekstrim. Nah, keekstriman ini yang jarang dipahami oleh orang. Dianggapnya hujan deras, kemudian kan air. Nah, ini yang bahaya sebetulnya. Ini luar biasa berat, Mas. Hujannya itu luar biasa. Satu hari kalau nggak salah dari data BMKG menyebutkan 411 milimeter. Abnormal ya? Sangat jauh dari abnormal. Biasanya hujan itu sebulan itu ya 200 milimeter, 250. Ini sehari loh. Satu kali hujan? Betul, sehari hujan itu luar biasa berat. Nah, oke. Nah, hutan itu memang mempunyai fungsi perlindungan lingkungan. Kalau hujannya itu normal, masih normal, hutan itu the best lah, excellent lah, paling hebat dalam menjaga tata air di suatu daerah aliran sungai. Nah, tetapi ketika beban itu luar biasa, hujan itu lebat, nah ini mulai. Jadi begini, longsor itu biasanya begini, Mas, di tempatnya itu harus cukup miring, ada lapisan kedap air. Nah, hujan yang jatuh sampai ke tanah, ada yang meresap, ada yang mengalir di permukaan. Oke? Kalau ini tutupannya hutan, sebagian hujan itu tahan oleh tajuk hutan, sebagian meresap ke dalam tanah. Nah, kalau ada hutan, peresapan air ke dalam tanah itu lebih bagus. Itu kalau untuk hujan yang normal bagus. Tapi begitu hujan yang luar biasa, tanah menjadi jenuh, ditahan oleh lapisan kedap, yang jenuh ya? Jenuh tanah ini. Berfungsi sebagai lapisan luncur, inilah gelontor.
Itu yang terjadi. Banyak gambar yang menunjukkan bahwa longsor itu justru terjadi di tempat-tempat yang berhutan. Oke, yang berhutan. Tapi jangan kemudian, kalau gitu hutan penyebab longsor. Salah juga. Karena tempatnya itu memang yang miring-miring, nggak mungkin diusahakan untuk pertanian, untuk perkebunan. Yang paling bagus tempat itu apa? Ya hutan. Yeah. Tapi ada risikonya loh. Yeah. Ketika hujannya itu luar biasa ekstrim, maka ini bisa longsor. Ada hutan, bisa dengan hutan itu dapat memperbesar peluang untuk longsor. Karena kemiringan itu ya? Ya, karena kemiringan itu dan kemudian adanya hutan, peresapan air ke dalam tanah itu lebih bagus, gitu loh. Ini mudah mencapai masa kritis untuk longsor. Kalau sekarang ini rumput misalnya, air hujan itu sampai ke permukaan tanah, di atas permukaan tanah. Nah, ini akan menimbulkan banjir, pasti kan. Nah, even hujan yang normal-normal saja dia bisa banjir kalau dia rumput. Kalau hutan enggak, meresap ke dalam tanah, tapi tanah tidak jenuh sehingga enggak longsor. Nah, ini kapasitas hujan yang luar biasa. Itu dia. Ketika kapasitas hujan luar biasa, hati-hati itu, gitu loh. Jadi ya jangan menyalahkan hutan, jangan menyalahkan yang lain juga. Gitu loh. Ya kita lihat aja secara proporsional seperti apa. Jadi memang hujannya ini di atas normal. Sangat. Jadi ini yang juga faktor yang perlu diperhitungkan juga ya. Ya harus diperhitungkan, Pak. Masalahnya kita itu belum terbiasa dengan hujan yang ekstrim seperti itu, gitu loh. Ini kan baru kejadian yang luar biasa yang ekstrim itu seperti itu. Tapi kalau di Amerika kita sudah tahu dengan ramalan kayak begitu, ini akan sekian, banjir sekian, itu sudah tahu. Nggak bisa kita berbuat apa-apa, nggak mungkin rumah kita diselamatkan, ya sudahlah mengungsi. Iya. Gitu loh. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini aja Dubai aja Pak ya, karena hujan yang luar biasa, bandara juga jadi banjir, hingga keluar banjir. Ini karena kapasitas air yang turun lebih dari biasa ya. Sangat tinggi sekali. Itu yang kita harus belajar lebih banyak di situ. Ya, terus kan belakangan kan banyak juga yang mengatakan bahwa ini ada kaitannya dengan hal-hal yang di luar kebiasaan begitu ya, treatment untuk hutan, lahan yang dilakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya begitu ya, misalnya ada illegal logging, terus juga ada penambangan dan sebagainya. Bagaimana Pak Prof melihat itu, Pak? Baik, ya memang benar ya. Jadi penambangan itu ada, ilegal dan legal ada. Kemudian logging juga ada, legal dan ilegal. Terus kemudian ya masih ada kegiatan lain. Marilah kita coba lihat dengan kepala yang lebih dingin lah. Jadi berarti ini sekarang ini nggak dingin gitu ya? Karena banyak yang emosi soalnya. Terlalu banyak emosi gitu loh. Kita nggak akan menyelesaikan masalah dengan emosi, nggak mungkin itu. Jadi begini, oke, kita lihat kayu gelondongan gitu kan. Betul. Terus orang menyalahkan logging, nanti dulu lah, ya. Logging, kalau kita lihat kayu-kayunya itu kan kira-kira seragam, nggak besar-besar kecil-kecil kan. Iya, betul. Itu kemungkinan besar itu berasal dari hutan tanaman industri, ya, HTI. Apakah HTI salah? Nanti dulu, ya. Kita lihat dulu, HTI itu ada aturan mainnya, SOP-nya ada. Ya kita lihat praktek dia sesuai dengan aturan main atau tidak, sesuai dengan SOP atau tidak. Kalau sudah sesuai, ya sudah, jangan disalah-salahkan. Bahkan kayu itu kan hilang itu jadinya kan. Iya, betul. Ini perusahaan termasuk korban juga, bukan penyebab gitu loh. Bisa jadi kan seperti itu. Jadi kayu yang sudah dikumpulkan karena ke bawah hilang juga. Jadi marilah kita fair. Nah, tambang juga ada. Kalau tambang yang ilegal sudahlah, itu udah jangan diomongin, itu pasti salah dan memang harus menerima sanksi. Oke. Tapi yang legal ini lihat dulu. Tambang juga ada SOP-nya, ada aturan mainnya. Kalau mereka sudah sesuai dengan SOP aturan main, ya sudah. Jangan dihukum, jangan dikorek-korek salahnya di mana. Kita pun kalau dikorek-korek harus pula kesalahan kita gitu loh. Karena yang kesalahan ada di kita, di manusia. Ya betul. Gampang cari kesalahan itu gitu loh kira-kira. Tapi gini Prof, setahu saya namanya hutan itu kan harusnya di daerah dataran yang rata ya. Hutan ya, bukan yang di
pinggir di jurang-jurang seperti di gunungan. Apa benar itu? Enggak. Anggapan itu? Jadi gini, jadi kan kalau kita gampangnya itu ya, kita berbicara dengan namanya daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai dari hulu sampai ke laut ya. Ini ada sungai. Nah, sungai itu mempunyai daerah ya yang kalau hujan jatuh situ mengalir ke sungai itu kan. Betul. Itu daerah aliran sungai namanya. Nah, biasanya di hulu itu topografinya berat. Nggak mungkin bisa dibudidayakan. Mahal. Ya sudahlah, itu biarkan saja. Itu hutan lindung lah. Pokoknya adalah perlindungan lah. Itu daerah yang hulu-hulu itu hutan. Terus kemudian yang di bagian bawah itu untuk budidaya. Ya, pemukiman budidaya. Makin ke bawah ini biasanya makin intensif gitu loh. Nah, bahwa orang itu ada yang naik ke daerah hulu. Iya, di sekitar kita sajalah yang nggak sejauh-jauh itu puncak itu. Ya, betul puncaknya. Puncak dibudidayakan, dipakai villa, di macam-macam kan. Well, karena hujan lebatnya nggak jatuh di sini aja, kita tenang-tenang aja. Coba kalau jatuh di sini, siapa yang mau disalahin? Villa salah. Marilah kita salahkan villanya sekarang, sebelum banjir itu bandang itu tiba. Betul. Apa iya begitu? Gitu loh. Ketika cuaca yang sangat ekstrim, ya sudahlah. Berarti kita yang harus memahami bahwa ketika kondisi ekstrim, ya kita harus minggir begitu. Yes. Itu yang dilakukan di negara-negara Amerika, ekstrim Jepang. Ya, ekstrim. Kalau biasa mungkin kalau biasa stay lah ya. Stay nggak apa-apa. Tapi tentunya itu kan juga sangat tergantung dengan lahan yang digunakan di situ kan. Betul. Memang betul. Kalau makin ke hulu itu ketertutupannya ya untuk dengan vegetasi itu harus makin rapat. Jadi kalau kita pernah dengar kan, minimal 30% gitu kan bilangnya. Daerah aliran sungai itu harus kawasan hutan dibilang. Jadi saya ngomong kawasan itu belum tentu kawasan itu hutan loh ya. Iya betul. Kawasan hutan ya. Kawasan hutan. Nah sebetulnya itu keliru sebetulnya. Itu dari zaman Belanda itu. Saya pernah nanya ke guru saya, Profesor Jupri Hamzah. Dari mana angka itu Pak? Saya bilang. Itu dari orang Belanda, lupa saya namanya Pak Mor apa kayak gitu, nulisnya juga lupa Pak Mor. Beliau itu keliling dari Banten sampai Banyuwangi, Pulau Jawa. Terus kesimpulan beliau itu ditulis paper kecil begitu. 30% Pulau Jawa itu harus menjadi vegetasi permanen. Vegetasi permanen. Pepohonan lah terutama ya. Tapi kita plesetkan menjadi kawasan hutan yang meskipun kosong dan segala macam. Nah, kayak gitu loh yang terjadi itu. Sebetulnya vegetasi permanen karena memang daerah itu mudah longsor, rentan macam-macam lah ya. Sehingga janganlah penduduk ada di situ. Kira-kira begitu. Memang alam mau dilawan gimana gitu betul. Begitu ya. Betul. Tapi gini, Prof. Dalam situasi seperti itu kan salah satu yang menjadi solusinya adalah bagaimana mengoptimalisasi daerah aliran sungai. Ya kan? Jadi kita juga nggak usah terlalu semuanya harus ngungsi karena situasi sungainya bagus, daerah aliran sungainya juga bagus, sehingga kita juga bisa meminimalisir hujan yang anomali itu tadi kan. Dampaknya betul. Nah, gimana? Ada anggapan seperti itu gimana? Ya, memang betul. Jadi memang rencana penggunaan lahan, tata ruang dari suatu das itu memang harus bagus gitu loh. Ya, jadi namanya rencana tata ruang. Oke, kalau kita lihat di undang-undangnya itu sudah termasuk memperhitungkan ya, dalam satu asasnya itu adalah lingkungan. Ya, itu sudah kita pertimbangkan. Memang ada penyimpangan. Jadi rencana tata ruangnya begini, tata ruangnya sendiri nyimpang-nyimpang, iya ada. Ya itu marilah kita dibenerin ya. Kita koreksi lah, kita luruskan lah. Tapi betul, memang harus ada rencana tata ruang, rencana penggunaan lahan di situ. Itu memang harus ada dan harus kita kawal dengan ketat. Iya betul, ketat ya. Iya. Karena gini Bro, itu kan kaitannya dengan misalnya pembukaan lahan hutan ya. Itu konotasinya jangan negatif ya. Artinya bahwa hutan yang tidak produktif akhirnya ditanami dengan sesuatu yang produktif, ya kan? Itu misalnya untuk kayu mahoni, terus juga dan sebagainya, mungkin juga sampai dengan sawit ya begitu ya. Nah artinya ketika dibuka lahannya harusnya juga dipikirkan mengenai daerah aliran sungainya nih kan.
Ya. supaya ketika ada sesuatu yang terjadi, air itu bukan hanya mengalir di atas permukaan tanah, tapi juga memang di wilayahnya untuk mengalir sehingga meminimalisir sesuatu yang atau bencana yang terjadi begitu. Kira-kira sekarang ini bagaimana pengoptimalisasian dari aliran sungai ya? Karena ini saya concern ya, kayaknya concernnya akan ada di situ gitu, Prof. Ya, betul. Jadi oke, kita harus membuat rencana tata ruang yang terbaik. Ya, ini sebagai bagian dari mitigasi bencana ya? Bencana kayak gitu. Bukan berarti menghilangkan bencana itu sendiri. Itu bencana itu pasti ada aja gitu loh. Jadi tapi karena alam ya. Betul. Natural. Apalagi kita itu kan di ring of fire kan, gempa segala macam itu pasti. Tapi kita mencoba untuk meminimalkan impact dari bencana itu terutama terhadap manusia langsung. Nah, soal bagaimana kita membuka lahan, menggunakan lahan itu sebetulnya sudah ada semua ilmunya itu, Mas. Jadi dari tata ruang, kemudian mana wilayah yang cocok untuk budidaya, ada ilmunya, land capability lah, land suitability lah. Gitu. Iya, jadi kayak let's say sawit, coklat, karet itu akan memilih tempat-tempat yang relatif datar. Datar ya? Iya. Oh, jadi memang nggak akan mungkin di tebing-tebing begitu ya? Ya mahal lah, Mas. Manennya itu gimana? Sawit itu satu gini itu 30 kilo. Iya. Terus siapa yang mau manggul? Ya mereka akan landed datar ya? Nah, dan biasanya itu dibangun dengan cara mengubah tadi yang sudah semak belukar diubah menjadi sawit. Hampir nggak ada. Ada sih, tapi kecil sekali. Ya. Ada penelitiannya Pak Petrus Gunarso itu sekitar 5%-an lah. Memang sawit itu dibangun dengan langsung membuka hutan alam, tapi nggak banyak. Maksudnya gini, Bro. Jadi di hutan itu ternyata ada klasifikasinya tersendiri ya. Ada Hmm. hutan, ada semak belukar, ada tanah terbuka begitu. Betul. Kalau sawit gimana? Apakah Nah, itu? sawit itu biasanya menggantikan yang semak belukar. Oh, oke. Terus kemudian yang di sekitar di Padang Lawas lah ya. Ya. Itu saya datang tahun 80. Wah, itu bentangan namanya Padang Lawas itu padang luas sekali. Iya. Itu tanahnya sudah rusak sampai alang-alang pun nggak mau numbuh. Oke. Alang-alang itu tumbuhnya di lembah-lembah yang sedikit ada airnya. Yang di sana itu rumput yang keras sekali. Kemudian ada orang yang menanamin sawit dan jadi. Dan rakyat senang. Tapi ya masuk penjara juga. Oh gitu ya? Iya. Jadi kayak gini nih gimana? Seharusnya kita itu gimana? Ini orang bisa menyulap sesuatu yang tadinya sangat tidak produktif menjadi produktif. Ya. Bukan apresiasi itu. Harusnya diapresiasi ya. Menurut saya lah, paling tidak kemanfaatannya gimana sih? Tapi kita itu cenderung kepada legal plus kekuasaan, ya sudah. Ya. Nah itu menyambung pernyataan itu, Prof. Sebenarnya gimana sih mengoptimalisasi lahan yang harus kita bisa lakukan ya? Karena sangat penting nih. Karena dari pernyataan Prof tadi bisa dikatakan itu bisa menyumbang PDB atau bisa menyumbang kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah kalau itu masuk kan sebenarnya enak ya untuk government enak, masyarakat enak, lingkungan juga enak gitu kan. Gimana, Prof? Iya, jadi memang jadi kita mulai dari rencana tata ruang. Dalam rencana tata ruang tadi daerah kawasan lindung mana, kawasan budidaya mana. Di dalam kawasan budidaya ini bisa kita kelompokkan macam-macam. Oh, ini cocoknya untuk persawahan, ini cocoknya untuk perkebunan kopi, terus apalagi dan seterusnya. Itu tuh ada soal kecocokan itu, land suitability itu ada. Oh, ada ilmunya. Ada ilmunya. Jadi maksudnya lahan ini jangan ditanam ini pasti akan nggak produktif gitu. Ya, betul. Itu ada ilmunya. Nah, sekarang ketika lahan itu itu sudah menjadi semak belukar. Ini kan menjadi lebih ringan kita ya untuk menanam sawit, karena tidak harus membuka hutan gitu loh. Kalau itu masih hutan, meskipun sawit cocok, kan kok hutan kok dibuka ya? Masih ada keraguan-keraguan kayak begitu. Betul. Tapi ini sudah semak belukar yang nggak produktif. Orang masuk dengan sawitnya. Lah, at least kalau toh nggak ada ekologinya, ekonominya dapat. Iya. Daripada semak ekologi ekonomi enggak juga. Ada hitungan-hitungan nggak, Prof? Persentase yang itu gimana? Maksudnya presentasi itu. Maksudnya kalau misalnya nggak dibiarkan begitu aja,
artinya nggak ada sumbangan untuk Betul. devisa negara kan begitu Betul, ya? sangat. Kami sebetulnya sudah pernah hitung, cuman kalau sekarang disuruh menyebutkan angkanya lupa juga. Tapi paling tidak beginilah. Sawit itu kalau dikelola dengan baik ya, per hektar itu mungkin ya gampangannya 2 juta lah dapat lah Iya, per hektar. per hektar misalnya. Ya, Kasarnya ya. kasarnya per bulan bisa lah. Kalau dirawat yang bagus lah. Nah, Kalau enggak, kalau enggak, terus semak belukar. Lu mau makan daun semak belukar kan enggak juga. tapi banyak nggak sih Prof itu semak belukar di Nah, kita ini? gini makanya itu ya. Jadi tadi itu dari kawasan hutan ya yang luasnya 120 juta. Iya. Separuhnya untuk lindung dan konservasi lah. Iya. Sebelah kawasan lindung. Ini separuhnya lagi 60 berapa juta itu untuk budidaya hutan. Iya, budidaya ya. Budidaya hutan loh ya. Iya. Bukan Buka. bukan yang lain-lain Iya. hutan. Tapi kenyataannya ini kalau yang mereka sebut kawasan hutan banyak yang tidak berhutan. Ada berapa belas juta hektar itu dalam bentuk semak belukar. Oh gitu ya. Nah, oke, semak belukar. Terus kalau semak belukar mau diapakan nih? Mau dihutankan? Mau dihutankan gimana caranya? Mau nanam? Kemampuan pemerintah untuk menanami itu hanya 30.000 hektar per tahun. Jadi kalau udah 15 juta, itu artinya perlu 500 tahun. Itu kalau jadi 100%. Iya. Nyatanya nggak pernah jadi. Boleh dicek, nggak pernah jadi. Jadi nggak akan, kalau nggak ditanamin yang produktif, ya, yang menarik, itu akan tetap semak belukar seumur-umur. Apakah begitu cara kita bernegara? Harusnya kita lihat value-nya ya. Iya betul. Marilah apa kalau nggak bisa ekologinya, ekonominya lah bisa kita manfaatkan. Dan secara ekologi sawit itu tidak lebih buruk dari semua. Gitu. Oh iyalah pastilah kan. Lah iya, kan Iya. sekarang yang digembar-gemborkan sawit soal biodiversity. Wah, iyalah. Iya. Kalau dibandingkan dengan hutan alam, tapi kalau dibandingkan dengan semak, well, Kalau selain sawit, karet bisa nggak sih Pak di semak itu? bisa. Karet bisa juga kan? Bisa. Karet, ya awalnya dulu kan karet. Terus kemudian datang sawit. Iya. Sebagian karet dikonversi menjadi sawit dan seterusnya. Untuk keekonomian lebih Kalau sekarang sawit lebih Bagus bagus. ya? Karena kalau karet itu sekarang, saya lupa harga per kilonya sekitar 10.000 atau berapa itu sudah. karena menurut catatan kami nih sawit salah satu nomor 2 ya penyumbang devisa yang paling tinggi ya di kita nih ya. Iya. Betul ya? Ya, Jadi artinya sebenarnya itu harus didorong oleh pemerintah untuk betul. Jadi gini loh, realitanya kan begitu. Sawit itu menghasilkan devisa yang luar biasa tinggi dan melibatkan jutaan orang. Banyak sekali yang Pekerja? terlibat. Iya. Baik langsung maupun tidak langsung itu Iya. banyak sekali. Itu realita, ini bukan omong kosong ini. Ada Iya. datanya itu. Iya. Nah, oke lah, marilah kita berangkat dari situ. Sekarang mau digantikan dengan apa? Jadi sekarang ini kan sawit, larang sawit. Emangnya kalau sawit itu dilarang, terus mau apa? Emang deforestasi nggak terjadi? Di Australia nggak ada sawit, deforestasi terjadi. Di Amerika nggak ada sawit, deforestasi terjadi. Iya. Di Eropa, masalahnya apa? Selama hutan masih dinilai rendah, ya, sebagian oleh karena kebijakan pemerintah, maka hutan tidak akan pernah menjadi pilihan. Selama hutan tidak menjadi pilihan, ya pasti akan tergusur, pasti. Iya. Tapi kemarin statement Pak Presiden kan jelas Pak bahwa Papua akan diubah menjadi rencananya ya kebun sawit. Betul. Artinya sebenarnya knowledge atau visi itu kan sudah ada di pemerintah kan? Ya. Nah, tapi gini, sekarang ini Bapak Presiden mengatakan seperti itu. Ya tentu saja beliau itu tidak memaksudkan bahwa seluruh Papua akan dijadikan kan gitu. Ya pastilah. Dan begini loh, saya baru saja ngobrol sama teman-teman Papua. Well, kami itu kan forest is mother kan gitu kan, ibu kami. Oke. Sekarang tinggalnya di mana? Di Jayapura. Oke, kalau sekarang Jayapura dihutankan lagi, Pulau Jawa semua dihutankan, apakah kita menjadi lebih baik? Nggak bisa juga menjawab. Kita harus berdampingan ya jadi. Exactly. Jadi maksudnya Pak Presiden itu ya benar-benar saja, tapi ini kan dipelintir kemana-mana jadinya nih. Iya kan gitu loh. Betul. Saya yakin pengennya itu ya rakyat menjadi makmur. Sejahtera. Oke, terlepas dari apakah rakyat juga mikir seperti itu ya. Iya.
makmur kami bukan begitu Pak, bisa jadi kan. Ya. Tapi pikiran beliau bahwa oke, rakyat Papua juga harus makmur. Ya. Belum tentu cocok dengan pikiran orang Papua. The way we makmur itu nggak begitu loh Pak, bisa Ya. jadi kan begitu. Persis. Gitu. Tapi artinya sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa visinya sebenarnya sudah cukup selaras gitu ya Pak ya. Iya. Tinggal nanti bagaimana kita mengukurnya dan juga perspektif dari masyarakat setempat begitu. Betul. Ya? Nah, memang begini, sebaiknya nih sawit ya, bukan hanya sawit, kopi, coklat dan segala macam bahan baku ya. Itu kan di perdesaan. Ya. Ya sudahlah, serahkan kepada rakyat yang untuk mengembangkan ekonomi perdesaan itu. Ya. Industrinya bolehlah yang sudah lebih mapan, lebih punya modal, lebih punya pengetahuan. Dan kemudian pemerintah itu berperan sebagai bagaimana relasi keduanya ini itu bagus gitu dalam Selaras, ya? Iya, dalam pengertian berbagi manfaat lah, nilai tambahnya terbagi dengan adil lah, kira-kira begitu. Tapi kalau bicara mengenai hutan Pak, terus digantikan dengan pohon, misalnya karet, kopi atau juga sawit, itu oke Pak. Sebenarnya mereka ini adalah tanaman-tanaman hutan atau tanaman yang nggak bisa menggantikan hutan itu sendiri. Gimana Pak? Begini, semua tanaman tuh mau karet kayak mau sawit kayak itu berasal dari hutan semuanya itu. Oke. Domesticated menjadi tanaman budidaya gitu loh. Dan memang benar ya kalau kita ukur hidrologinya loh ya. Bagaimana hujan yang jatuh itu mengalir di permukaan. Memang kalau hutan itu paling sedikit, paling rendah lah. Ya. Jadi bisa mengendalikan banjir dan seterusnya. Tetapi ketika hujan itu lebat, Mas. Ya itu alam ya. Ya alam. Jadi oke lah, sampean sama anak kecil segini ya, anak kecil yang masih 5 tahun lah, ngangkat beban, Mas. Ya, ngangkat beban. Ya pasti sampean bisa ngangkat 50 kilo kan, Mas Aryo. Yang ini cuma 5 kilo. Oke. Tapi kalau bebannya itu 10.000 ton, sampean sama anak kecil itu sama-sama penyet. Iya, nggak ada bedanya itu. Iya. Nah, ketika bebannya itu masih 25, oke lah. Mas Aryo bisa sambil lari kan. Tapi kalau anak kecil itu sudah nggak bisa. Tapi kalau bebannya 1 ton, sama-sama nggak bisanya, gitulah kira-kira. Jadi penting sekali nih untuk early warning system ya Pak. Exactly, yes. Ketika ada satu hujan yang luar biasa seperti yang kemarin terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumbar, selain harusnya kita punya daerah aliran sungai yang bagus, dan juga kita punya alert atau early warning system sehingga kita harus minggir ya dengan situasi seperti itu karena nggak bisa dilawan. Betul. Jadi kemarin itu sebetulnya kan BMKG ya. Itu sudah 2 minggu sebelumnya itu sudah woro-woro nih, kan gitu. Kita akan ada sesuatu yang lebih. Ya, badai besar akan melewati kita terus. Nah biasanya itu makin dekat dengan hari hanya itu makin akurat tuh. 2 minggu masih bisa lari ke sana ya, atau lari ke sini. Tapi 5 hari sebelum kejadian hari H itu sudah ketahuan lintasannya di mana. Ini menurut ahli hidrometeorologi ya. Lintasannya di mana dan jam berapa sehingga orang itu harus mengungsi kemana. Kalau itu dilakukan itu ya nggak sebesar inilah beritanya itu. Betul. Tapi ya berarti kita harus benar-benar ya ini pelajaran yang luar biasa untuk kita semua sehingga early warning system juga harus berjalan dengan bagus, baik dan juga kita juga memahami secara nature hutan itu seperti apa ya Pak. Jadi jangan secara emosional menyalahkan siapa-siapa begitu ya. Hutan itu ada batasnya. Kemampuan hutan itu ada batasnya, itu yang harus disadari. Baik. Kalau kondisinya normal, hutan itu is the best. Tapi ketika ekstrim, gitulah. Jadi, Prof, apa kira-kira ya yang perlu disampaikan ke masyarakat, stakeholder, pemerintah, terus juga para ahli dalam peristiwa kemarin itu yang bisa kita dapatkan pelajaran besar ya? Karena Prof ini kan ilmuwan, Profesor Sudarsono Sudomo, guru besar IPB, pakar hutan dan lingkungan. Nah, kita kan harus tanya kepada ahlinya gitu. Apa, Prof? Iya, memang begini. Ini saya sampaikan juga kepada seorang menteri lah ya. Iya. Kita itu perlu menghadapi problem yang sangat berat. Cara kita berpikir masyarakat itu sangat eksplosif. Ini bahaya.
Jadi pendidikan cara mikir, Mas, Ya. ya, itu penting. Melihat sesuatu itu jangan mudah bereaksi, tunggu dulu respon kita itu kemudian seperti apa gitu loh. Dan itu perlu latihan. Ya. Jangan dianggap enteng loh. Makanya hoax segala macam tuh laris manis. Ya. Ya karena the way we think itu luar biasa, pengen cepat aja gitu. FOMO ya. Itu yang harusnya Iya. kita benahi. Memang kayak jauh ya, tapi itu harus. Ya, ya. Kalau sekarang ini saya ngomong kayak begini dengan dasar ilmu segala macam, banyak juga yang meremehkan teori aja loh. Ini kan realitanya foto-fotonya itu banyak yang membuktikan benernya omongan ini. Iya. Tapi apakah mempan? Belum tentu juga. Harus terus, Prof. Iya betul harus terus, tapi harus ada upaya sadar untuk mendidik orang itu berpikir yang benar. Jadi tidak cepat emosional, Ya. tidak cepat menyalahkan kayak gitu-gitu loh. Ya, Nah ini kan gampang sekali, ini salah. Ya, Kalau mau main salah-salahan bisa gampang Pak, gampang banget. Tapi Pak. nggak selesai-selesai. Nggak akan selesai. Saya bisa menyalahkan ini banjir ini karena Apa-apa dan sebagainya gitu. Menteri Kementerian Perindustrian ini salah. Bisa. Tapi apa ya kayak gitu? Terus menyelesaikan apa? Nggak bisa kayak gitu. Baik, Prof. Terima kasih sekali. Luar biasa ini insight-nya kepada kita semua ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu pelajaran. Berapa SKS nih kalau gitu ya? Gus, berapa SKS? Satu aja. 3 SKS yang luar biasa untuk kita, sehingga kita bisa menempatkan bagaimana kita memandang alam itu terjadi, bukan saling salah menyalahkan, tapi justru kita belajar untuk mengantisipasi situasi-situasi berikutnya. Prof. Sudarsono, matur suwun, terima kasih sekali Terima atas kasih. waktunya. Tetap Ini sehat. sangat membantu kita semua sebagai media, kita bisa juga mencerahkan publik. Baik, terima kasih atas kebersamaan teman-teman, pendengar, netizen, dan semuanya. Kita jumpa di lain kesempatan. Nantikan lagi talk show atau insight-insight berikutnya dari sejumlah pakar mengenai berbagai hal. Saya Harus Tamaji, terima kasih dan sampai jumpa.